Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Agus Salim, Magister Manajemen Pendidikan, dengan judul Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Nikade Rara Apria, yang kedua, Siti Maisarah, yang ketiga, Siti Rahmah, dan yang keempat, Tri Kirana. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM sebagai gagasan serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba, sebagaimana kita lihat dalam Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948. Namun, melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Awal perkembangan HAM dimulai ketika ditandatangani Magna Carta pada tahun 1215 oleh Raja John Lackland. Kemudian juga penandatanganan Petition of Rights pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Termasuk juga hak seorang anak ini semua telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan. Selanjutnya masuk kepada bab 2, pembahasan. Pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya. Karena ia adalah seorang manusia, hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Dalam Undang-Undang atau UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1, disebutkan bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. Yang kedua, menurut Jan Matterson, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, jenis kelamin, suku, dan agama. Dan yang keempat, menurut Profesor Konjoro Purbo Pranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan.
HAM yang pertama, hak-hak asasi pribadi atau personal rights yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Yang kedua, hak-hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya. Yang ketiga, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang disebut rights of legal equality. Yang keempat, hak-hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih atau memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, dan sebagainya. Yang kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social dan cultural rights. Misalnya, hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Yang keenam, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights. Misalnya, peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri HAM. HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Kedua, hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Keempat, HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Selanjutnya, instrumen HAM. Instrumen HAM terdiri Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor 17 MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi Piagam Hak Asasi Manusia bagi Bangsa Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan lain yang pada hakikatnya memuat adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya ada Lembaga Perlindungan HAM. Yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Dibentuk dengan Kepres Nomor 50 Tahun 1993. Kemudian mengalami beberapa penyesuaian setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mengatur Komnas HAM, bab 8 pasal 7599. Yang kedua, Pengadilan HAM. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan undang-undang tersebut, diatur bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Lembaga Perlindungan HAM, diantaranya Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Lembaga Bantuan Hukum adalah organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Lembaga ini biasanya dikelola secara mandiri oleh para aktivis yang memiliki kepedulian tinggi untuk memajukan penegakan keadilan. Selanjutnya, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Dibentuk oleh perguruan tinggi yang mempunyai fakultas hukum. Hal ini dilakukan sebagai salah satu perwujudan tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan lembaga ini diharapkan bisa membantu masyarakat, terutama pihak-pihak yang sedang memperjuangkan keadilan hukum dan HAM. Upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat luas. Di lingkungan masyarakat luas, upaya penegakan HAM dapat dilakukan antara lain dengan 1. Tidak mengganggu ketertiban. 2. Saling menjaga dan melindungi hak dan martabat manusia. 3.
menghormati keberadaan masing-masing. 4. Berkomunikasi dengan baik dan sopan. 5. Ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, sayang menyayangi tanpa membedakan agama, ras, keturunan, dan pandangan politiknya, serta kelompok besar tidak memaksakan kehendaknya terhadap kelompok kecil dan sebaliknya. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib mendukung adanya upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh lembaga perlindungan HAM. Dukungan tersebut dapat ditunjukkan antara lain dengan sikap 1. Menghormati dan melaksanakan instrumen HAM. 2. Membantu terlaksananya program penyuluhan hak asasi manusia. 3. Mendengarkan dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM. Contoh pelanggaran HAM di dunia. Di antaranya 1. Rezim Benito Mussolini di Italia. 2. Rezim Adolf Hitler di Jerman. 3. Konflik Israel dan Palestina. 4. Perang sipil di Bosnia. 5. Kasus apartheid di Afrika Selatan. 6. Kekerasan etnis Rohingya, Myanmar. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Kasus tragedi Partai Komunis Indonesia atau PKI tahun 1965 sampai 1966. 2. Kasus penembakan misterius atau Petrus tahun 1982 sampai 1985. 3. Tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. 4. Kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Talib. 5. Tragedi Wamena berdarah pada 4 April 2003. Bab 3 yaitu analisa. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sampai saat ini banyak agenda reformasi yang salah satu politik hukum pemerintah adalah mengenai HAM. Politik hukum HAM di sini diartikan sebagai kebijakan hukum atau legal policy tentang HAM yang mencakup kebijakan negara tentang bagaimana hukum tentang HAM itu telah dibuat dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang HAM itu dibuat. Masalah pelanggaran HAM di Indonesia bukan hanya terjadi dalam kasus-kasus politik saja, melainkan juga terjadi dalam penegakan hukum lain, contohnya dalam penanganan masalah kriminal serta mengenai pemberitaan di media massa oleh wartawan. Mengenai hak berorganisasi pun demikian. Dengan permasalahan-permasalahan di atas, maka pada era reformasi politik hukum mengenai HAM menjadi pembahasan yang penting dan sangat mendesak. Pelanggaran HAM pada dasarnya lebih banyak disebabkan oleh sistem politik yang tidak demokratis yang dibangun dengan menggunakan alasan-alasan Undang-Undang Dasar 1945. Maka untuk jangka panjang politik hukum HAM harus memberi landasan konstitusional bagi keharusan munculnya sistem politik yang demokratis melalui perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dapat dikatakan reformasi yang terjadi salah satunya adalah menyuarakan aspirasi yang sangat kuat mengenai penyelesaian dan mengadili pelanggaran HAM dan KKN yang terjadi di era Orde Baru. Dengan kata lain, era reformasi ini telah terjadi perubahan arus penegakan HAM dari yang penuh pelanggaran dan sangat represif oleh aparat penegak hukum menjadi lebih berpihak kepada perlindungan HAM. Ini dapat dilihat dengan banyaknya konvensi-konvensi internasional yang diratifikasi oleh pemerintah mengenai HAM. Bab 4 yaitu penutup. Kesimpulan, hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain.
Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber ajaran normatif. Juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan RI, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Berikut adalah daftar pustaka untuk materi dari kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa.